Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Siapa? Anak-anak dulu tahu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Sekarang siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Coba kok saya kasih ke hadiah. Nah, siapa? Saya kasih hadiah. Siapa? Nah, siapa yang tahu? Nah, sini kok, cepat kok. Sini saya kasih kok dia, cepat, lari. Oh. Nah, ya. Nah, sini. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Siapa? Anak muda, lain kali kalau ditahu kau begitu jangan kau langsung patah semangat, jawab kau saja sembarang, bilang kau kayak Abdurrahman karena belum tahu, ini belum tahu juga. Nah, siapa? Itu mau tadi. Siapa namanya anak bungsunya Nabi? Fatimah. Aduh, Pak Kasiri Kak. Siapa? Fatimah. Cocok misalana. Salah. Duduk mangko. Jabat tangan dulu. Nah, duduk mangko. Beda itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Banyak yang tahu. Habis kalau saya kasih ke semua hadiah. Mesti angkat tangan baru ke sini. Ya. Siapa yang tahu berapa jumlahnya istrinya Nabi? 11. Berapa? 11. Coba. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 7. Bingung mako dongo. 7. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Anak bungsunya namanya Ibrahim. Usia 11 bulan dia meninggal. Sudah tahu? Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sen 20 40. Ayo, semua istri Nabi 11, tapi hanya 2 yang memberi Nabi anak, yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini nih gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi. Sudah kau tahu, kasih masuk dulu ini. Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tadi malam dari Bitung. Besok saya Kolaka, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya sama. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu kalau kita baca. Tidak bisa dibaca, Ustaz. Maka kita dengar tausiahnya, caranya inilah maulid.
Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau tuduh saudaramu sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama Ka'bahmu, sama sahadatmu, gara-gara maulid kau bilangi orang sesat. Kau tidak mau maulid, tidak usah. Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat. Kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan, kami pun tidak memaksamu, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Ayo, ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube. Kayak dia saja masuk surga, kayak dia saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga, saya nama maki-maki. Apa kau Ustaz cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggot. Mau di apa kau tidak mau tumbuh? Nah sekarang apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres, yang tadinya kita tidak tahu istri beliau, datang di tempat ini kita sudah tahu. Yang tadinya cuma melihat Ustadz Das'ad di YouTube, yang tadinya hanya melihat di WhatsApp, di medsos Ustadz Das'ad, sekarang kita lihat aslinya. Yang saya tidak suka begitu lihat aslinya, bicu mau pale, kecil aja orangnya. Yang paling menjengkelkan lagi ada tadi saya lewat, ada ibu-ibu dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Malah ada tadi dan cubit pipiku. Kok kira saya anak-anak? Coba, apa yang salah? Dengan maulid kita ada untuk bersedekah. Mana ada agama melarang sedekah? Coba bayangkan tadi, ada yang menyumbang telur, ada yang menyumbang teh botol, ada yang menyumbang ketan. Mana ada yang melarang agama kita bersedekah? Adapun ini Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begininya paling ini kasihan umatku, lebih nak tahu Lionel Messi daripada anakku. Ini gunanya maulid. Kalian datang dengar kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita. Nah, jangan kau kencing berdiri, karena sunnahnya kencing duduk. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat, karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu. Lagu. Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Terus diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Nah, itu lagunya kita tahu karena ibu tak dulu ajar lagu begitu. Iya toh? Ditahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Beleng-beleng. Agustus itu cak pilih, cak kindi-kindi. Putar ke kiri, nah. La ilaha illallah. Ini semua ini kerjanya. Sudah tua cak kindi-kindi. Gini olahraga 1, 2, ada bapak-bapak di belakang 3. Hendak hancur. Nah, sudah maulid kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan